Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Terimalah salam perjanjian baru. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin berbicara mengenai glosolalia. Baik, saya akan buka dulu monitor supaya kita bersama-sama bisa mengikutinya. Saudara, pada waktu saya belajar di sekolah teologi ya, dalam tingkat sarjana teologi STH, S1 begitu katakanlah, itu saya sekolah di sekolah bercorak karismatik. Dan sekolah karismatik itu mempunyai slogan seperti ini. Tanda baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Nah, buku yang dipakai untuk mengajar tentang baptisan Roh Kudus itu adalah buku yang ditulis oleh Kenneth Hagin. Kenneth Hagin ini dedengkotnya dari Prosperity Gospel. Pada waktu itu saya belum tahu karena saya baru sekolah. Dan saya menerima secara penuh ajaran ini. Nah, makanya saya katakan kalau engkau belajar dan menerima satu ajaran, maka praktek berimanmu akan dekat dengan ajaran tersebut. Karena saya mempelajari ajaran ini, tanda baptisan Roh Kudus, maka outputnya adalah berbahasa roh. Sudah pasti karena ajaran akan menentukan praktek beriman. Sekali lagi saya katakan ajaran menentukan praktek beriman. Apabila ajarannya sound doctrine, maka praktek berimannya sound doctrine. Kalau ajarannya salah, doktrinnya salah, maka praktek berimannya salah. Kalau ajarannya atau doktrinnya sesat, maka praktek berimannya itu sesat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari mana sebenarnya konsep baptisan Roh Kudus ini lalu menghasilkan tandanya bahasa roh? Jadi maksudnya begini, kalau engkau tidak berbahasa roh, maka engkau belum dibaptis Roh Kudus. Nah, ini doktrin karismatik yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan ajaran ini, begitu. Ini sangat lemah sekali. Dan kemudian setelah saya tahu, bertahun-tahun kemudian saya tahu, ternyata sangat lemah sekali ajaran-ajaran yang diajarkan oleh karismatik. Ya, saya tidak menyesal sekolah di sana, karena pada waktu itu belum tahu. Tapi tentu sekarang kalau sudah tahu ya sangat menyesal sekali. Kenapa kok bisa sekolah di situ? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu muncul dari sebenarnya ayat ini. Saya tunjukkan ayat ini. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Sekali lagi. Kisah Para Rasul 10 ayat 46. Ini terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Nah, ini memang sebuah tanda di mana Roh Kudus saat itu turun di situ. Tandanya saat itu orang mengerti bahwa ketika Roh Kudus turun, orang-orang mulai berbicara bahasa roh menurut terjemahan Lai. Nah, saya mau bilang kepada kita bahwa Alkitab terjemahan itu bukan Alkitab yang theopneustos.
Jadi Alkitab yang terjemahan itu bukanlah Alkitab atau firman Allah yang tanpa salah. Di dunia ini banyak sekali terjemahan-terjemahan Alkitab. Kita memiliki terjemahan dalam bahasa Indonesia, kita memiliki terjemahan bahasa Indonesia juga banyak coraknya. Lalu ada bahasa daerah, lalu bahasa-bahasa asing. Nah, saudara, untuk menguji apakah terjemahan tersebut tepat, kita harus menguji kepada terjemahan yang lebih dekat. Misalnya, King James Version itu diterjemahkan tahun 1611. Lalu sebaliknya atau sebaiknya kita mengecek kepada Alkitab bahasa aslinya. Dalam hal ini Perjanjian Baru diambil atau diterjemahkan dari bahasa Yunani. Makanya itu Eleos Theological School kita concern untuk mengajarkan kepada orang percaya mengerti bahasa-bahasa Alkitab, dan bagaimana kalau engkau mengerti itu engkau akan menghormati firman Tuhan sebagai firman yang berotoritas dalam hidupmu. Kalau Alkitab bahasa asli itu sudah pasti tidak salah. Saya bilang namanya ineran. Ineran artinya tidak mengandung kesalahan apapun. Lalu ada kata berikutnya, yaitu infallible. Infallible itu artinya tidak ada peluang untuk menjadi salah. Mengapa dua prinsip ini penting? Bahwa Alkitab atau wahyu Allah itu adalah ineran dan infallible. Saya tunjukkan bahwa Allah yang mewahyukan firman-Nya itu adalah Allah yang sempurna. Kalau Allah sempurna, maka firman-Nya itu sempurna, tidak mengandung kesalahan. Firman-Nya itu dari Kejadian sampai dengan Wahyu, kitab Kejadian di Perjanjian Lama, sampai dengan kitab Wahyu, yaitu 66 kitab Alkitab itu, mereka itu adalah kitab-kitab yang harmonis. Dan semua ini adalah Alkitab yang tanpa salah. Theopneustos, yaitu dari kata theos dan pneumatos atau pneuma. Artinya Allah bernafas atau menafaskan firman-Nya melalui penulis-penulis Alkitab. Jadi kalau Wanda Dumais bicara kepada Anda, maka saya bicara itu, suara saya itu mewakili diri saya sendiri. Saya selalu bilang untuk menguji Theopneustos itu, coba taruh tangan Anda di depan mulut Anda ketika bicara. Anda akan merasakan nafasmu itu keluar dari mulutmu. Coba taruh seperti ini. Engkau tes saat bicara. Berarti bahwa suaramu dan kata-katamu adalah bagian dari dirimu sendiri. Makanya Theopneustos itu artinya dinafaskan Allah, berarti itulah diri Allah sendiri. Kalau Allah mewahyukan firman-Nya, firman-Nya tidak pernah salah. Nah, bila terjemahan Alkitab mengandung kesalahan, yaitu lumrah. Caranya kita mengecek kepada bahasa aslinya. Misalnya di dalam bahasa aslinya dikatakan seperti ini. Textus receptus, TR ya, textus receptus. Ya, dikatakan di sini ekowon gar auton lalonton glosais. Perhatikan kata ini, lalonton glosais. Ya, glosais ini adalah bicara apa diterjemahkan sebagai bahasa yang baru, begitu. Lalu di sini lalonton ini dari kata lalia. Begitu, makanya tadi saya katakan dua atau compound word ketika dua kata itu disatukan menjadi glossolalia. Jadi sama sekali saya buktikan di sini tidak ada kata pneumalalia atau bahasa roh, karena memang istilah bahasa roh itu tidak dikenal. Bahasa roh itu apa? Begitu. Apa maksudnya bahasa roh? Adakah roh berbicara? Nah, ini
memerlukan satu ketelitian kita ketika membaca Alkitab. Kita perlu bertanya, kita perlu kritis terhadap firman Tuhan. Jangan asal menerima, dan juga setiap pengajaran itu harus melalui pengujian. Jadi ayat Alkitab tadi, kalau kita lihat tadi Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh, maka bahasa roh ini sebenarnya kehilangan makna. Tidak bermakna karena Alkitab tidak pernah menuliskan bahasa roh. Begitu, ini istilah yang menyesatkan dan membingungkan jemaat. Mengapa? Karena didengar bahasa roh, maka mereka berpikir roh berbicara. Roh siapa? Ini roh manusia di sini. Bukan lain menerjemahkannya roh manusia begitu. Dia juga kebingungan untuk menerjemahkan roh manusia. Karena ini bukan roh Allah yang berbicara. Nah, Anda bisa tes sendiri kalau Anda bicara, apakah rohmu yang berbicara? Tidak mulut yang berbicara. Karena itu dalam bahasa Inggris lihat di sini, Acts 10:46, for they heard them speak with tongues, gitu ya, dikatakan begitu. Lihat, bicara dengan bahasa. Nah, di sini ada terjadi pengulangan makna di sini. Tongue ini arti figuratifnya adalah bahasa. Kalau Anda hidup di negara barat atau di negara di luar Indonesia, orang akan tanya, what is your mother tongue? Gitu dia tanya. Maksudnya bukan lidah mamamu itu apa, bukan. Itu artinya bahasa ibumu apa. Kamu bicara bahasa apa begitu. Jadi tongue ini adalah arti kata figuratif ya. Jadi berarti bahasa. Seharusnya terjemahan literal. Saya koreksi terjemahan ini sudah saya koreksi. Dalam tulisan saya tuliskan seperti ini. Sebab mereka mendengar orang-orang tersebut berbicara dalam bahasa lidah. Begitu ya. Katakanlah saya terjemahkan bahasa lidah atau bahasa yang baru. Sebab jelas di sini dikatakan lalonton glosais. Tidak ada menunjuk kepada roh manusia. Begitu. Karena akan aneh kalau roh manusia bisa bicara. Apakah Anda mengharapkan rohmu itu keluar dari tubuhmu, lalu berbicara, lalu mengucapkan bahasa-bahasa yang lain? Tidak, saudara. Jadi disinilah konsep yang pertama tergelincir ini kelompok-kelompok karismatik, sehingga mereka mengatakan tadi tanda baptisan Roh Kudus itu adalah berbahasa roh. Baptisan Roh Kudus itu apa? Baptisan Roh Kudus itu bukan Anda dimasukkan kepada sesuatu, tetapi ini tanda bersatunya seseorang dengan Roh Kudus. Begitu maksudnya. Baptisan Roh Kudus kan bukan bermaksud seperti baptisan air. Baptisan air itu dimasukkan ke dalam. Saya sudah jelaskan arti kata baptisan itu dari pengertian-pengertian tefila. Tefila itu artinya upacara permandian begitu, dan atau mikvah. Mikvah atau tefila itu sama. Orang Yahudi mempunyai konsep permandian itu untuk menyucikan diri mereka ketika mereka beribadah kepada Allah. Lalu dipakai konsep baptisan air. Ketika murid-murid terima baptisan air, maka mereka sudah tidak merasa aneh ketika Yohanes katakan baptisan air itu, karena sudah pernah terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, makanya di sini kita perlu hati-hati. Baptisan Roh Kudus itu maksudnya apa? Ketika Yesus bilang kamu akan dibaptis, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Maksudnya bukan suatu peristiwa di mana ada pengalaman yang terpisah dari pengalaman keselamatanmu. Sehingga orang-orang kan aneh begitu. Sudah percaya kepada Yesus, lalu dituntun ada satu upacara untuk menerima lagi baptisan Roh Kudus.
Ini menjadi bentrok dengan keseluruhan harmonisasi Alkitab. Begitu, Alkitab tidak bertentangan satu sama lain. Saya katakan Alkitab itu adalah wahyu Allah sendiri, dan wahyu itu disampaikan oleh Allah yang maha benar, dan wahyu yang benar itu tidak pernah mengandung kesalahan dan tidak pernah berbenturan satu sama lain. Coba lihat, sebelum sampai di situ saya mau tunjukkan bagaimana konsep ini berlangsung begitu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi. Jadi speaking in tongue itu, kalau dalam in tongues ya, dalam compound word tadi digunakan kata glosa dan juga digunakan kata laleo gitu ya. Jadi atau lalia. Jadi gloso itu tongue atau language, saya bilang tadi bahasa. Laleo itu berbicara. Kenapa? Karena ini merupakan tanda kehadiran Roh Kudus saat itu, maka Tuhan sangat concern agar ketika Roh Kudus datang, orang-orang saat itu memahami. Bukankah saat Roh Kudus datang itu terjadi bersamaan dengan hari raya Safot, yaitu Feast of the Weeks, dalam 3 hari raya besar Yahudi yang disebut dengan Salos Regalim, begitu ya. Orang Yahudi punya 3 hari raya utama, Pesak, lalu Safot, dan juga Sukot. Jadi ketiga ini merupakan upacara yang penting bagi orang Yahudi sehingga mereka datang ke Yerusalem. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menggunakan upacara yang kedua itu Safot untuk Roh Kudus datang di situ supaya apa? Ketika banyak orang datang di Yerusalem, disitulah kenyataan kehadiran Roh Kudus itu dirasakan oleh orang-orang. Nah, bagaimana caranya mengetahui Roh Kudus datang sedangkan Roh Kudus tidak bisa dilihat? Caranya adalah Tuhan memberikan kepada mereka sebuah karunia, yaitu karunia yang namanya glosolalia begitu. Jadi mereka tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang selama ini belum mereka dapatkan. Jadi, tapi kalau sekarang ya tidak lagi ditandai dengan hal-hal seperti itu. Mengapa? Hampir semua bahasa sudah bisa dipelajari. Coba kita lihat di sini ya. Saya mau tunjukkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 6 sampai 11. Ketika Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 2 6 sampai 11. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Lihat di sini, yang disebut dengan glosolalia itu adalah bahasa-bahasa yang bisa dimengerti orang saat itu, tapi tidak dimengerti oleh rasul-rasul. Begitu. Jadi bahasa ini tidak pernah dipelajari, makanya disebut karunia. Begitu. Lalu mereka katakan, mereka tercengang-cengang, lalu berkata, bukankah semua itu orang Galilea, katanya, yang bicara ya. Saya tidak baca secara berurutan. Jadi saya baca secara cepat. Jadi mereka bingung, kok orang-orang Galilea kok bisa bicara bahasa Partia, bahasa Media, bahasa Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan pendatang-pendatang dari Roma. Nah, ini ada hubungan, saudara. Kalau engkau baca jemaat di Roma, jemaat Roma ini bukan jemaat yang didirikan Paulus. Dan saya mempunyai keyakinan jemaat di Roma ini berdiri oleh karena orang-orang tersebut mendengar pemberitaan Injil Tuhan saat mereka merayakan Safot. Lihat, disinggung di sini pendatang-pendatang dari Roma. Jemaat di Roma itu bukan jemaat yang didirikan Paulus, tapi ada surat Roma. Paulus bilang, aku rindu datang kepadamu. Jadi orang-orang ini nanti kemudian mereka pulang, lalu mereka sudah mendengar Injil, mendengar sound doctrine, mereka membentuk
persekutuan sendiri. Mereka membentuk gereja Tuhan, maka terbentuklah yang namanya gereja Roma. Lihat, baik orang Yahudi maupun agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Perhatikan saudara di sini, orang Arab juga diinjili di sini. Bahasa Arab juga muncul. Bayangin orang-orang Galilea bisa berbahasa Arab saat itu. Kita mendengar mereka, ayat 11, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi ada 15 bahasa etnik grup atau bahasa negara yang muncul. Nah, saudara, ini yang namanya glosolalia, begitu, diberikan Tuhan untuk kepentingan pemberitaan Injil. Jadi tidak ada pengalaman lagi yang terpisah sehingga engkau perlu doa 10 malam. Nanti kan ada tuh doa 10 malam. Karena katanya hari ke-10 itu adalah hari ke-50 kan, Yesus hidupkan selama 40 hari. Lalu tambah 10 dia naik ke surga, tambah 10 hari. Jadi orang doa 10 hari supaya menunggu bahasa roh. Mereka tidak mengerti, bahasa roh aja tidak ada di dalam Alkitab. Kenapa menunggu sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab? Nah, ini saudara, bahasa ini tidak pernah dipelajari oleh murid-murid. Glosolalia ini supranatural, sebuah karunia yang terjadi dalam perkembangan nanti. Ya, kita lihat itu tadi, maka terjadi lagi pencurahan Roh Kudus di tempat lain. Yang dipakai kata di situ dikatakan adalah apa tadi? Lalonton glosais, tapi diterjemahkan oleh lai bahasa roh. Nah, ini yang menimbulkan satu kebingungan dan tafsiran-tafsiran yang menghasilkan pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari Alkitab. Sehingga mendorong orang untuk mencari bahasa roh. Suatu kali saya berkhotbah begitu, saya diundang oleh gereja Bethany begitu ya. Bethany di Sydney sini gitu ya. Sudah lama sekali. Saya diundang lalu saya berkhotbah di sana. Setelah khotbah ada seorang anak muda yang dekati saya gitu. Ya, waktu itu saya bilang anak muda, mungkin seumur saya pada waktu itu. Gitu, dia hatinya susah sekali. Saya bilang, kenapa? Ada masalah apa? Dia mau katakan, Pak, boleh nggak saya bicara? Saya bilang, boleh, nggak apa-apa. Dia bilang, saya sudah melayani Tuhan lama sekali. Saya percaya Tuhan sungguh-sungguh. Saya sudah bertobat dan ikut Tuhan sungguh-sungguh melayani. Ya, terus masalahnya di mana? Saya bilang, saya belum mendapatkan bahasa roh. Begitu. Jadi orang ini susah hati karena terkena dengan pengajaran yang tadi. Kalau engkau belum berbahasa roh, engkau belum dibaptis Roh Kudus. Istilah baptisan Roh Kudus tidak dimengerti, istilah bahasa roh tidak dimengerti. Makanya saya bilang ini ajaran yang kacau ini. Kalau engkau lihat nih tanda baptisan, apa itu baptisan Roh Kudus? Sekarang saya tanya. Coba definisikan kepada saya. Lalu yang kedua, bahasa roh. Begitu. Baptisan Roh Kudusnya ngawur ajarannya, bahasa roh juga tidak ada di Alkitab. Jadi jangan mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Alkitab, begitu. Maka ini akan membuat orang-orang itu semacam menanggung satu kuk yang besar. Dia susah hati, Pak. Bagaimana ini? Apakah saya masih ada dosanya? Kenapa kok orang lain bisa bicara, kok saya nggak bisa bicara? Saya bilang, bicara apa? Itu Pak, itu apa? Ya itu syanda lama, syanda lama. Ya itu buktinya kamu bisa syanda lama, syanda lama. Kan sama aja saya bilang. Lalu saya jelaskan mengenai konsep ini. Baru matanya terbuka, akhirnya dia bersemangat. Dia bersemangat, dia sudah pulang. Sekarang dia tinggal di Singapura, dia melayani Tuhan dengan luar biasa tanpa lagi terganjal dengan masalah ini. Banyak orang mengalami ganjalan di dalam hidupnya yang sungguh-sungguh percaya karena mereka mendengar ajaran ini
lalu melihat praktek-praktek ini, mereka tidak menyelidiki di dalam Alkitab sehingga mereka sendiri tidak tahu kebenarannya apa. Padahal yang ngajarin ini Kenneth Hagin ini. Tahu Kenneth Hagin ini dedengkotnya prosperity gospel. Ini yang suka bilang give more, and you will be blessed more. Give more and God will be bless you more, and you will be rich. I challenge you. Today, you gonna be rich in the name of the Lord if you give more and more. Itu apa itu? Dari prosperity gospel begitu, saudara ya. Ini saya sudah tidak percaya lagi ini orang ini memang ini karena kalau saudara lihat ini dedengkot ini, mereka ini uangnya banyak kasusnya di Amerika, tidak bayar pajak, mereka tinggal di mansion, begitu mereka hidup berfoya-foya, punya pesawat pribadi, begitu. Wah, kalau saudara mau dengar cerita nggak usah jauh-jauh, dengar cerita itu keponakannya Benny Hinn. Akhirnya keponakan Benny Hinn dia tulis di majalah Karisma. Saya sudah baca itu beberapa tahun yang lalu. Akhirnya dia bilang, saya quit. Dia bilang, melayani model begini. Hati saya tidak tenang. Katanya Benny Hinn-nya sudah bertobat. Belum bertobat itu Benny Hinn. Dia cuma ngomong aja bertobat, tapi belum bertobat itu. Begitu, keponakannya keluar dari situ tidak mau lagi melayani. Dia cerita bagaimana pelayanan itu memberikan kepada dia begitu banyak uang katanya. Nah, tapi itu cerita lain. Saya ingin membahas mengenai hal ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lalu kemudian dibangun satu argumentasi. Begitu ya. Karena argumentasi tadi lemah ya nih. Saya mau tunjukkan. Jadi di dalam Alkitab Indonesia ada 20 ayat yang berbicara tentang bahasa roh. Dan semuanya itu tidak sesuai dengan terjemahan, atau maksud saya tidak sesuai dengan bahasa asli. Begitu. Jadi 20 ayat semuanya bicara tentang bahasa roh. Bagaimana orang nggak terpengaruh. 20 semuanya diterjemahkan dengan bahasa roh. Begitu ya. Begitu. Jadi berbicara bahasa roh. Jadi bahasa roh itu rohnya kecil, menunjuk pada roh manusia. Dan menurut saya secara itu juga ilmu pengetahuan ya ini aneh. Bagaimana mungkin roh berbicara? Yang berbicara adalah tubuh. Roh tidak pernah bisa berbicara, saudara. Roh itu tidak bisa berbicara. Yang berbicara itu adalah tubuh. Begitu. Jadi kecuali Anda tidak hidup di dalam alam jasmani, ya beda lagi gitu. Malaikat bicara, bisa bicara karena mereka adalah makhluk spiritual gitu. Nah, saudara, jadi sekarang ini ada konsep yang dikembangkan seperti ini. Jadi begini, mereka bilang untuk membangun teori baru karena teori bahasa roh tidak laku, mereka bilang yaitu yang kami ucapkan itu adalah xenoglosia atau xenolalia atau xenoglosi. Jadi maksudnya begini. Maksudnya begini. Mereka, saya koreksi, mereka membagi dua. Jadi ada yang namanya glossolalia, lalu mereka bilang ada yang namanya xenoglosia atau xenolalia ya. Saya ulangi konsep ini ya. Jadi glossolia katanya adalah bahasa malaikat atau bahasa ilahi, sedangkan yang tadi saya sebutkan 15 bahasa etnis itu disebut dengan xenolalia. Jadi mereka bilang Kisah Para Rasul 2 ayat 6 sampai 11 itu digolongkan xenolalia. Xenolalia itu artinya bahasa yang bisa dimengerti. Sementara Kisah Para Rasul 10 ayat 6 itu bicara tentang glossolalia, bahasa malaikat atau bahasa ilahi. Nah, saya mau tunjukkan apa yang dimaksud dengan bahasa malaikat. Perhatikan.
Perhatikan, ini argumen yang ngawur sekali. Mengapa? Karena argumen ini tidak didukung dengan fakta-fakta yang kuat. Lihat di sini. Apa sebenarnya yang disebut dengan bahasa malaikat? Jadi sebenarnya saudara, di abad ya, akhir-akhir abad ke-16 di England itu ada yang namanya aliran Enochian. Enochian ini muncul. Ini saudara sebenarnya yang menggunakan internet bisa baca di Project Gutenberg. Ini coba saya besarkan ini. Project Gutenberg ini adalah open source untuk semua buku. Kalau Anda bisa berbahasa Inggris, ini saya suka baca ini Project Gutenberg ini karena saya suka membaca novel ya. Saya sering cari itu novel-novel yang lama itu yang Hans Christian Andersen. Saya suka membaca itu. Itu ada, semuanya ada di Project Gutenberg. Ini sebuah project mereka di mana mereka membuat tulisan-tulisan buku yang gratis begitu. Buku-buku dari penulis terkenal gratis, tapi engkau mesti akses dari internet. Ini namanya Project Gutenberg. Jadi yang suka membaca silakan cari di situ mengenai, saya suka baca karena banyak penulis-penulis yang saya suka di situ. Saya cari di sini ada, jadi semacam library gratis, bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk Word, bisa dalam bentuk kalau Anda punya Kindle begitu ya, apa itu yang device untuk membaca, Anda bisa download ke situ. Namanya ini Project Gutenberg. Nah, ada buku namanya The Private Diary of Dr. John Dee. Jadi John Dee ini adalah seorang yang percaya kepada roh-roh begitu. Nah, dia percaya kepada roh-roh ini John Dee ini, lalu bersama dengan temannya yang namanya, ini di sini saya kasih besar dia. Namanya Edward Kelly. Jadi Edward Kelly ini adalah seorang medium. Jadi berdua ini kerjasama. Medium itu tahu nggak? Orang yang suka kemasukan begitu. Suka kemasukan yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh jahat. Jadi Dr. John ini, ya namanya Dr. John Dee ini, dia bekerja sama dengan Edward Kelly ini. Edward Kelly ini nanti kalau dia sudah trance, sudah kesurupan, sudah kerasukan, makanya saya bilang hati-hati, orang yang suka ngeroh-ngeroh itu berada dalam situasi di mana mereka kerasukan. Di mana apalagi nanti didukung dengan musik, dengan chord-chord yang itu minor-minor. Haleluya, haleluya, mari kita terus nyatakan haleluya, haleluya. Mari kita nyanyi haleluya 12 kali. Dirangsang Anda punya emosi sampai naik. Haleluya, haleluya. Terus. Saya tahu teknik ini. Saya sudah menggunakan teknik ini lama sekali karena saya dari sana. Bagaimana caranya membuat orang jatuh di dalam roh, saya tahu. Bagaimana caranya tanpa saya menyentuh orang, saya doakan dia bisa jatuh. Saya punya trik itu. Tapi saya tidak akan buka di sini. Dulu saya lihat begitu ya. Kalau saya mau cerita dulu, saya mau lihat itu yang namanya Gilbert Lumoinum, saya sudah kenal dia dari dulu. Itu di kebaktian kami begitu. Dia belum pendeta top. Saya lihat Gilbert doain orang tumpang tangan jatuh. Saya bilang, saya mau bikin kebaktian nanti, saya tidak akan tumpang tangan. Saya mau lihat orang itu apa jatuh apa tidak. Begitu. Lalu saya lakukan penelitian ini. Ternyata jatuh juga. Saudara, caranya tadi, saudara. Caranya, jadi apa caranya? Menggunakan emosi lawan begitu, menggunakan emosi audience, bukan emosi saya. Jadi saya angkat itu lagu tadi, angkat terus lagu itu sampai orang menangis, sampai dia lupa diri, lalu engkau doakan, puff, jatuh dia. Tanpa saya tumpang tangan. Ini sudah saya lakukan berkali-kali. Saya bilang, kalau Gilbert masih kacang-kacang, orang Manado bilang. Dia masih tumpang tangan. Saya lihat dulu kalau Romeo Sertian itu tumpang tangan, dorong orang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orangnya nggak mau begini-begini. Berserah kamu, berserah. Orangnya nggak mau roboh begitu kan, ditumpang tangan. Nanti kalau orang jatuh baru dikatakan dia berserah. Saya bilang, ini teknik kuno ini. Aku mau bikin teknik yang baru. Bahwa orang tanpa disentuh bisa jatuh begitu. Nah itu yang dikembangkan oleh Benny Hinn dengan dia kebas dia punya jas.
Dia bilang, Holy Spirit come, Holy Spirit come, in the name of Jesus, in the name of Jesus, begitu kan, itu kan. Jadi seperti itu. Jadi itu sebenarnya teknik gampang dikembangkan itu hanya membangun audience punya emotion aja begitu. Nah, Dr. John ini dengan Kelly ini, akhirnya Kelly ini mampu katanya berkomunikasi dengan malaikat namanya Enochian Angel, begitu ya. Enochian Angel, makanya disebut Enochian. Ini bahasa malaikat. Begitu ya. Lihat di sini bahasanya, ini bahasanya seperti ini. Begitu, bahasanya seperti ini. Ada bukunya, Saudara. Jadi namanya Enochian Magic in Practice. Hati-hati kalau engkau bicara bahasa malaikat. Ini satu cult ini ya, atau ajaran sesat ini. Hati-hati, Saudara ya. Jangan terjebak pada ajaran itu. Enochian Magic for Beginner. Lihat, kalau engkau mau belajar, lihat di sini ada tulisannya, ada bahasanya seperti ini. Makanya saya tidak setuju mengatakan bahwa glossolalia itu adalah bahasa malaikat, sementara senolalia itu adalah bahasa yang bisa dimengerti. Mengapa? Karena tadi saya sudah tunjukkan kepada kita semua bahwa penggunaan kata yang tepat dari Alkitab bahasa asli, textus recaptus, tidak pernah bersinggungan dengan kata senolalia. Alkitab hanya tadi katakan apa? Lalonton, apa? Glossais atau glossolalia. Glossolalia ini kan compound word, artinya dua kata yang disambung menjadi satu begitu. Jadi ini istilah yang sangat terkenal. Memang waktu itu saya ditanyakan, Pak, saya sudah selidiki bahasa asli tidak ada kata glossolalia. Saya bilang saya setuju. Memang tidak ada kata glossolalia, tapi di dalam setiap penggunaan ayat-ayat yang berhubungan selalu ada dua kata ini. Jadi entah dia bilang glossais, glosse, laleo, atau lalon, atau lalonton, atau lalia, semuanya itu ada. Nah, dua ini adalah compound word dan dikenal dalam ilmu pengetahuan dalam teologi disebut dengan glossolalia. Lihat lagi Markus 16 ayat 17, dikatakan begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Coba lihat Alkitab Anda. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, mestinya konsisten. Di sini dia pakai kata bahasa-bahasa yang baru. Lihat, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Markus 16 ayat 17 dalam bahasa Inggris juga berkata, and this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. Lihat, Alkitab bahasa Indonesia sebenarnya sudah tepat di situ menggunakan. Kenapa tidak konsisten begitu? Itu yang saya aneh. Di sini mereka coba lihat Alkitab Anda, Markus 16 ayat yang ke-17 jelas-jelas memakai kata yang sama gitu. Istilah yang tepat, bahasa baru. Ini sebenarnya adalah kata yang dalam bahasa aslinya sama. Tapi kenapa ketika mereka menerjemahkan, nih lihat 1 Korintus 12 ayat 10 lain menerjemahkan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, kembali lagi terulang begitu kesalahan yang sama. Sehingga seolah-olah ada dua cara yang berbeda atau dua karunia yang berbeda. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya Yesus sudah menyinggung tanda-tanda ini akan bukan menyertai orang-orang percaya, saudara. Ini bukan menyatakan kalau engkau percaya Yesus bahwa engkau punya tanda-tanda ini. Tidak. Tapi tanda-tanda ini akan menyertai para rasul. Terjemahan yang tepat seperti itu. Tanda-tanda ini menyertai para rasul. Orang-orang yang mempunyai berita Injil yang valid. Yaitu apa?
yaitu mereka mengusir setan-setan demi namaku. Begitu. Jadi bukan tanda-tanda untuk orang yang percaya, bukan tanda-tanda untuk orang yang percaya Yesus, bukan. Mereka bicara dalam bahasa baru, lalu mereka pegang ular, mereka tidak akan dipatok lalu mati, mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka lalu mati. Itu sebenarnya tanda-tanda khusus yang Tuhan berikan kepada para rasul saat itu. Nah, seharusnya di sini mereka menggunakan istilah yang sama. Begitu. Muncul lagi di sini bahasa roh dan karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi orang selalu di dalam pikiran dia bahwa bahasa roh itu datangnya dari roh, begitu. Saya sudah sampaikan bahwa bahasa ini bukan bahasa malaikat. Malaikat aja datang kepada manusia bicara dalam bahasa manusia. Sekarang kita mau bilang bahwa manusia bicara dalam bahasa malaikat. Makanya tadi Enokian itu merupakan ajaran atau aliran magic. Saudara hati-hati, jangan percaya kepada hal itu. Lihat di sini lagi, muncul lagi istilah itu di sini. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. 1 Korintus 12 ayat 10 begitu kan dikatakan di sini. Lalu lihat di sini diverse kinds of tongues gitu. Lalu interpretation of tongues, kenapa larinya ke bahasa roh begitu. Begitu. Tongue itu kan artinya bahasa yang sudah ada, bukan bahasa surgawi, bukan bahasa malaikat. Jadi sekarang kalau engkau tahu ini, engkau sudah bisa mempunyai argumentasi ini. Sekarang saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan di sini. Jadi dua hal yang paling penting di sini saya mau tunjukkan dari pengajaran ini. Glossolalia itu bahasa yang dipahami oleh manusia, bukan bahasa surgawi atau bahasa malaikat atau bahasa ilahi. Dan kedua, glossolalia itu bahasa normal, bukan bahasa ekstatik atau bunyi-bunyi yang tidak jelas atau bunyi-bunyi yang terjadi saat seseorang kehilangan kesadaran atau dalam keadaan trance begitu ya, bukan seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik hal ini. Kita akan gampang menjawab setiap argumentasi yang ada. Saya sudah jelaskan mengenai glossolalia. Ingat lagi, ajaran yang sehat akan menentukan praktek beriman yang sehat. Ajaran yang salah akan menghasilkan praktek beriman yang salah. Ajaran yang sesat akan menghasilkan praktek beriman yang sesat. Karena itu perhatikan ajaranmu, saudara. Nah, saudara, terima kasih untuk mereka yang sudah hari ini menuliskan komen-komen. Selamat sore untuk Pak Amiruddin Sihombing di Tangerang, Banten. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama. Terima kasih juga untuk Pak Anwar Lauro. Ini semua orang-orang ini saya tahu setia. Mereka selalu berkomentar baik di Facebook ataupun di grup kami di Bible Independent Church Group. Selamat sore Pak Anwar dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Senang sekali bisa bersama-sama. Lalu juga ada Ibu Marcella dari Manado. Selamat sore. Juga ada Ibu Angelina dari Minahasa Utara. Selamat sore. Dan juga ada pertanyaan dari Pak Amiruddin mengenai kisah Cornelius. Kisah Cornelius. Oh, ini maksudnya bagaimana, Pak? Kisah Cornelius. Nanti saya jawab berikut aja begitu, Pak ya. Saya kurang mengerti maksudnya yang beda atau apa, atau maksudnya apakah sama terjadi dengan peristiwa di Pentakosta? Sebenarnya saat di Cornelius, kalau tidak salah pada waktu itu mereka bicara dulu, tapi mereka belum dibaptis dalam baptisan air begitu. Jadi Roh Kudus sudah turun, lalu dikatakan apakah kita tidak boleh halang-halangi orang ini supaya orang-orang ini bisa menerima karunia Tuhan. Tapi mereka belum dibaptis pada waktu itu, baptisan air begitu ya. Terima kasih. Ada juga
komentar di sini dikatakan betul menggunakan sugesti. Betul, itu yang saya lakukan dulu, bisa menggunakan sugesti, memanfaatkan emosi audiens sehingga mereka bisa jatuh. Jadi seolah-olah saya itu hebat dilihat oleh hadirin begitu. Saya bisa membuat orang tertawa dalam Roh Kudus dulu. Ya, bisa begitu. Sebelum Toronto Blessing masuk ke Indonesia, itu saya sudah bawa lebih dulu begitu. Sebelum ribut-ribut sudah ada di gereja kami begitu ya. Baru saya cek-cek baru mulai rame begitu ya. Lalu betul juga orang harus dinaikkan kuncinya, benar. Jadi semakin lama digunakan dengan nada, emosi orang itu akan semakin naik. Makanya harus berhati-hati dengan lagu-lagu yang kita gunakan. Begitu saudara ya. Jadi ini adalah argumentasi-argumentasi berkaitan dengan glossolalia. Nanti kita akan sambung lagi dalam kesempatan yang berikut. Karena topik ini adalah topik yang luas. Kami berencana di Eleos Theological School akan membuka kelas khusus mengenai Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, dan bahasa roh, yaitu tadi quote unquote itu bahasa roh, glossolalia, supaya lebih gampang lagi orang mencerna, bertanya sepuasnya. Jadi kalau Anda punya kesempatan, bergabunglah bersama dengan kami di Eleos Theological School gitu ya. Gunakan, manfaatkan kesempatan ini, Anda bisa berkuliah bersama dengan kami dan tidak dipungut biaya. Cuman modalnya adalah apa? Anda menggunakan pulsa begitu. Dan kami sudah buka juga kalau engkau tidak punya betul-betul tidak punya uang untuk membeli pulsa, kami bisa bantu untuk membeli pulsa supaya Anda bisa terkoneksi begitu ya, selalu bisa belajar firman Tuhan tanpa terhalang-halangi. Karena kerinduan kami di Bible Independent Church, kebenaran Allah itu bisa disampaikan. Berapapun harganya, kita akan bayar harga itu supaya semua orang menikmati kebenaran firman Tuhan. Sesudah ini nanti jam 8 Sydney, ya kurang lebih 45 menit dari sekarang, kami ada kelas yang namanya Hebrew and the Book of Genesis. Nanti seru sekali di sana. Anda bisa belajar bahasa Yunani dan juga bagaimana mengeksegesis kitab Kejadian. Hal-hal yang sulit di kitab Kejadian akan menjadi terang kalau kita memahami bahasa Ibrani. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Sekali lagi saya mau sampaikan salam Gereja Perjanjian Baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.